Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya sebagai mahasiswi dari Prodi Ilmu Komputer, karena mata kuliah saya yakni Desain UI atau UX, saya izin menjelaskan terkait design thinking yang dimana ada 5 metode atau ada 5 elemen, yakni ada empatis, define, ideate, prototip, dan tes. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Retno Diwanti dengan NIM 230500467. Saya berada di kelas AM 2305E dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani dengan mata kuliah Desain UI UX dan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana. Di dalam daftar pembahasan, sebelum kita lanjut kepada materi, di sini saya ingin menyampaikan nanti penjelasan terkait design thinking. Yang kedua terkait empatis, yang dimana empatis ini kita ini sebagai desainer, semoga nanti ya kalau kita sukses, kita harus dapat memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Bahasanya empatis ini adalah bagaimana caranya kita memahami perasaan klien atau kebutuhan klien, seperti itu. Yang kedua ada define. Nah, define ini nanti akan saya jelaskan terkait merumuskan masalah yang jelas dari hasil empati. Yang ketiga ada ideate, yang dimana ideate ini menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai solusi. Ada prototype, membuat model atau rancangan awal dari solusi. Jadi ketika kita udah ada solusi, kita akan membuatkan model kreatif, yang dimana model kreatif ini nanti akan kita masuk ke sesi tes atau sesi pengujian. Nah teman-teman, kita masuk kepada penjelasan design thinking. Secara pengertian, design thinking adalah cara berpikir yang berfokus pada pengguna atau bisa kita sebut user centered. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan solusi inovatif dan praktis yang benar-benar menjawab kebutuhan manusia, bukan sekadar solusi yang terlihat bagus. Prosesnya ini selalu bersifat berulang atau bisa kita sebut iteratif. Di dalam design thinking itu ada 5 metode. Yang pertama tadi ada empatis, yakni adalah sifat memahami, yang dimana tujuan dari sifat empatis ini adalah menempatkan diri kita pada posisi pengguna untuk memahami masalah mereka secara mendalam. Aksi yang kita lakukan adalah turun langsung ke lapangan atau bisa kita sebut dengan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data tentang perasaan, tentang tantangan, dan motivasi mereka. Jadi empatis ini adalah fondasi utama dalam elemen desain UI UX. Empati itu tumbuh. Yang kedua ada define atau kata lainnya itu mendefinisikan. Nah, define di sini kita masuk kepada tujuannya, yakni merumuskan masalah inti yang jelas dan spesifik. Jadi di define ini kita menganalisa data untuk menemukan pola dan insting yang penting. Output akhirnya adalah yang dimana problem statement ini fokus pada manusia, fokus pada teknologi, itu dapat terselesaikan dengan cara yang baik atau solusi yang baik. Setelah kita mendefinisikan, di sini ada ideat atau menghasilkan ide. Jadi ideat ini adalah tahap ketiga, yang dimana ini adalah tahap paling kreatif. Tujuannya adalah menghasilkan solusi sebanyak dan seinovatif mungkin untuk masalah yang sudah kita definisikan. Nah, aksinya ini yang paling populer dalam ideat adalah brainstorming. Jadi brainstorming ini adalah kuantitas ide lebih utama daripada kualitasnya.
Karena ide terbaik seringkali muncul dari ide yang paling liar atau kebebasan dalam berpikir. Setelah kita mendapatkan kebebasan dalam berpikir, di sini kita akan membuat model atau bisa kita sebut prototype. Nah, jadi prototype ini adalah bagaimana teman-teman ketika sudah merancang sebuah skema problem solving. Di sini akan digambarkan dengan model-model yang mengasah kreativitas kita untuk memecahkan masalah yang tengah terjadi. Dan dilanjut di sesi terakhir ada tes atau menguji. Kira-kira dari elemen pertama sampai elemen keempat, apakah hasilnya sesuai dengan implementasi atau dengan kemauan si klien. Itu ada di sesi kelima, sesi tes atau menguji. Jadi